Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan ya perbedaan antara P5 dan kokurikuler ya. Dulu pada waktu Kemendikdas eh, Butristek ya, Kemendikbudristek itu kegiatannya ada kegiatan P5, panjangan dari Project Profil Pelajar Pancasila ya, P5. Nah, apa perbedaannya dengan kegiatan sekarang dari Kemendikdasmen, yaitu kegiatan kokurikuler? Mari kita bahas satu demi satu. Nah, perbedaan pertama yaitu mengenai tentang modul projectnya. Ya. Sebelum kita melakukan ke modul projectnya, perbedaan pertama yaitu mengenai tentang dimensinya. Kalau di P5 dimensinya itu ada 6. Yang pertama ada beriman, tentang keimanan ya. Yang keduanya ada berkebinekaan global. Ketiganya ada bergotong royong. Keempatnya mandiri. Kelimanya bernalar kritis. Dan keenamnya kreatif. Namanya dimensi P5 atau dimensi Project Pancasila disebutnya. Sedangkan kalau di kurikuler itu menggunakan 8 dimensi profil lulusan, yaitu ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kreativitas, kesehatan, dan juga komunikasi. Jadi dimensinya, bedaan dimensinya, kalau di P5 itu ada 6 dimensi profil Pancasila, namanya disebut sebagai profil Pancasila. Kalau yang ini disebutnya sebagai profil lulusan, dimensi profil lulusan ya. Kalau di dalam P5 setiap dimensi itu memiliki elemen dan setiap elemen itu memiliki sub-elemen. Sedangkan kokurikuler, setelah kita melakukan pemilihan dimensi, itu kita tidak perlu lagi ada elemen atau sub-elemen lagi. Dan sekarang yang kedua, perbedaan modul project P5 dengan modul kokurikuler. Ingat, kokurikuler juga ada modulnya. Ya, kita lihat. Di sini adalah modul project kokurikuler. Modul kegiatan kokurikuler. Kalau kita lihat, modul kokurikuler ini sama seperti modul ajar biasa. Modul ajar pada umumnya. Sedangkan kalau modul project P5, kita lihat di sini, ya, itu modulnya bisa menggunakan PPT. Jadi ada daftar istilah, ada cara menggunakan panduan, ada pendahuluannya. Jadi modul projectnya seperti ini. Kalau P5. Ya. Kegiatannya ada perencanaannya, seperti apa, terus pelaksanaan tuh kayak perencanaan. Kayak gini ya. Terus masih perencanaan nanti pelaksanaannya, habis pelaksanaan evaluasi. Jadi banyak kalau untuk P5 ya. Nah, ini pengenalan kegiatan pertamanya ngapain, terus kegiatan keduanya ngapain. Ini P5 ya. Sedangkan kalau kok kurikuler
Itu cukup satu modul ini ya, kegiatannya langsung seperti ini. Itu sudah cukup. Alokasi waktunya langsung sebanyak program tersebut. Ya, alokasi waktunya. Nah, dalam modul kegiatan ini ada beberapa perbedaan dari modul-modul sebelumnya. Yang pertama pastinya dimensinya ya. Kalau namanya dimensi Project Pancasila, sekarang dimensi profil lulusan. Tujuan pembelajaran masih sama. Cuman di sini tidak ada lagi yang namanya capaian pembelajaran tidak dicantumkan. Atau kompetensi awal juga tidak harus dicantumkan. Mau dicantumkan boleh dicantumkan sebelum di sini ya. Cuman tidak juga tidak apa-apa. Yang paling penting adalah struktur yang paling penting adalah ada dimensi profil lulusannya satu. Yang kedua ada tujuan pembelajarannya. Kan sama tuh. Padahal ini adalah kegiatan kokurikuler. Tapi di sininya tetap harus ada tujuan pembelajarannya atau tujuan kegiatannya. Nah, tujuan kegiatan ini mengacu kepada dimensi profil lulusan. Contohnya, penalaran kritis. Kalau penalaran kritis itu berarti menganalisis interaksi antar komponen. Terus komunikasi, kan kalau komunikasi itu bisa menyampaikan pesan lewat suara. Makanya nomor 2 ini termasuk komunikasi, mempresentasikan gagasan sebagai solusi. Jadi tujuannya sesuaikan dengan dimensi profil lulusan, bukan tujuan yang ada di pembelajaran ya, TP, TP pelajaran, bukan. Kalau untuk kokurikuler, kalau untuk modul ajar baru ke TP-nya sesuaikan dengan materinya. Lalu untuk kokurikuler menyesuaikan dengan dimensi profil lulusan dan juga pelajarannya. Kayak gini, menganalisis interaksi antar komponen ekosistem, berarti pelajaran IPA nih, ada ekosistem di sini. Terus mempresentasikan gagasan sebagai solusi pemecahan masalah. Jadi pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan kokurikuler dan P5 perbedaan yang tiga yaitu kalau P5 itu harus ada kunjungan, kalau enggak ada kunjungan minimal membuat sebuah project. Nah, kalau kokurikuler itu ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama ada lintas disiplin ilmu, di mana lintas disiplin ilmu ini semua mata pelajaran itu digabungkan menjadi sebuah satu kegiatan. Misalnya ada pelajaran IPA sama bahasa Indonesia, ya, kita kaitkan, kita hubungkan antara pelajaran IPA dengan pelajaran bahasa Indonesia. Itu disebut sebagai lintas disiplin ilmu. Yang kedua, ada kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang dimana 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, yang pertama ada bangun pagi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai kebiasaan anak Indonesia hebat ya, bangun pagi, olahraga, bermasyarakat. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kegiatan kokurikuler. Untuk kegiatan lainnya, misalnya budaya lokal di daerahnya masing-masing, itu juga bisa dijadikan sebagai kegiatan kokurikuler. Nah, kita singgung ke modul ajarnya atau modul project kegiatannya pada kegiatan kokurikuler ini. Yang ketiga, kalau praktek pedagogis ini, kalau sebelumnya yaitu metode pembelajarannya, metode kegiatannya. Metodenya apa? Ada metode discovery learning gitu, atau metode
pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah, PJBL, PBL, problem based learning. Sekarang kan ada yang namanya pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, di sini contohnya adalah praktek pedagogisnya itu pembelajaran berbasis project atau PJBL, project based learning. Ya. Yang kedua, kalau di modul ajar yang sebelumnya ya, modul ajar yang sebelumnya itu kita gunakan sarana dan prasarana atau alat dan bahan ajarnya ya. Ya. Di sini sarana dan prasarana itu kita ganti dengan sebuah lingkungan belajar. Ini sama kayak saat prasarana, ada kelasnya, sekelas, ya, lingkungan belajarnya. Ada tambahan di dalam modul ajar ini, yaitu adalah kemitraan pembelajaran. Ya. Kolaborasi antara seorang pendidik dengan mitra belajar misalnya dari masyarakatnya kah atau dari guru lain. Kolaborasi misalnya di sini adalah kolaborasi guru IPA dan bahasa Indonesia atau orang tua boleh. Itu namanya kemitraan pembelajaran karena guru itu tidak semuanya bisa, tidak semuanya ahli ya. Dan yang paling penting adalah kalau di sebelumnya adalah ada alat pembelajarannya ya, ada alatnya. Nah, di sini adalah adanya pemanfaatan digital karena sekarang zamannya sudah zaman digitalisasi. Di laptop, InFocus atau Canva, digital itu bukan hanya sebuah perangkatnya, tetapi softwarenya itu juga termasuk digital. Software kan ada Canva, PowerPoint, Excel, Microsoft. Nah, itu juga sudah termasuk digital. Kalau nggak ada software, adanya perangkatnya doang, itu juga sudah termasuk digital. Misalnya ada InFocus, ada laptop, bisa menampilkan video, atau mungkin uh, menggunakan speaker, hanya speakernya doang. Itu juga sudah termasuk pemanfaatan digital. Terus kalau sebelumnya itu adalah langkah-langkah kegiatan, kalau ini cukup kegiatan. Nah, setelah kegiatan itu asesmen. Nah, di asesmen ini ya, kalau di wirausaha tuh kayak gini ya. Kalau di P5 ya, banyak kalau di P5 persiapan, terus kegiatan ketiga kegiatan. Nah, kalau di sini kurikuler gak usah banyak-banyak, cukup satu modul itu bisa jadi beberapa pertemuan. Nah, di asesmen ini itu ada dua, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di dalam asesmen sumatif ini ada yang namanya rubik. Nah, rubik inilah yang nantinya akan dilaporkan kepada lapor peserta didik. Jadi, untuk raport kokurikuler itu digabung dengan raport akhir. Kalau sebelumnya raport project itu dipisah ya, namanya raport project profil Pancasila ini ya, P5, raport P5. Sedangkan sesuai dengan panduan yang ada di sini, nah, sedangkan sesuai dengan panduan yang ada di sini, kokurikuler itu reportnya digabung dengan format raport akhir ya, format raport akhir. Sehingga cara pengisiannya dalam aplikasi yang saya buat ini itu cukup
menuliskan rubrik yang ada di sini nih, rubrik yang ada di sini ketika kita sudah membuat modul ajarnya, modul kegiatan kokurikulernya, kita salin aja yang ada di sini ke sini ya. Kita pilih dari 8 dimensi profil lulusan itu, jangan semuanya, cukup 2 atau sampai 3 aja. Tulis temanya, tema dilihat dari mana? Dari sini. Tema kegiatan peduli lingkungan contohnya ya. Tulis temanya dan juga tulis rubrik penilaiannya. Kalau di P5 itu kita harus mencari yang namanya dimensi, cari di akhir fase A, fase B atau fase C ya. Cari dulu, terus kita pilih dimensi yang mana yang cocok, terus pilih dimensi yang cocok, pilih elemennya, setelah itu pilih sub elemennya, baru kita tujuan kegiatannya tulis di sini. Contohnya memahami sifat-sifat Tuhan utama lainnya gitu ya. Kalau di deep learning atau co-kurikuler itu tidak usah seperti itu. Langsung aja seperti ini. Nah, kalau di rapot B5 setelah kita mengisi dimensi itu belum selesai karena kita harus mengisi skenario projectnya dulu. Sedangkan kalau di rapot deep learning ini sudah termasuk skenario project dan juga dimensi. Jadi kita sudah tidak perlu lakukan skenario project lagi. Tugas selanjutnya yaitu klik home, ke input data, dan ke klik nilai kokurikuler. Tinggal dicentang-centang aja. Perbedaan nilainya juga kalau di kokurikuler itu ada SB, B, C, K. Sangat baik, baik, cukup, kurang ya. Sedangkan kalau di P5 itu penilaiannya ada BB belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat baik. Perbedaannya. Untuk menilai tinggal klik aja. Sama seperti nih, tinggal diklik. Nah, akan muncul tanda bintang. Nah, setelah kita melakukan penilaian kokurikuler, maka selanjutnya yaitu ke deskripsi kokurikuler. Bedanya dengan rapot B5 yaitu melakukan catatan proses, ini masih manual, belum otomatis. Jadi kita harus ada tambahan aplikasi baru untuk melakukan catatan prosesnya. Nah, kalau di rapot deep learning itu sudah langsung otomatis. Jadi gak usah ribet lagi untuk membuat catatan prosesnya atau deskripsi kokurikulernya. Yang dimana deskripsi kokurikuler ini nantinya akan masuk ke rapot akhir. Masuk ke rapot akhir seperti ini. Rapot ini sudah sesuai dengan format rapot yang dari panduan pembelajaran mendalam revisi 2025. Ya, ini panduannya. Ya, anggapan orang tua wali murid. Untuk fase A, untuk fase A itu ada 2 versi. Ada versi yang ada angkanya, jadi ada nilainya. Ada juga versi yang tidak ada angkanya, langsung ke ada versi yang tidak ada angkanya, langsung ke capaian kompetensi ya, kompetensi 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 yang benar ya, capaian kompetensi. Di sini saya nulis nih kayaknya nih belum diedit. Ya.
Jadi di capaian kompetensi juga ada dua, ada nilai tertinggi dan nilai terendah. Jika katanya perlu didampingi atau perlu bimbingan, itu tergantung. Kalau disamain semua perlu bimbingan semua nggak apa-apa. Ini juga udah otomatis dibuat seperti itu. Jadi yang mau aplikasi rapot ini, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nanti akan saya bagikan. Ini aplikasi raport sudah sesuai dengan format yang ada di sini. Nah, kenapa saya di sini ya? Kenapa di sini di deskripsi kokurikuler itu ada pilihan 3 inspirasi? Karena di sini juga ada contohnya itu pelaporannya ya. Lihat pelaporannya. Ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di lampirannya nih. Nah, ini juga ada inspirasi. Jadi takutnya mau milih inspirasi pertama, inspirasi kedua, atau inspirasi ketiga, itu juga bisa kita tinggal klik pilih inspirasi pertama, kedua, atau ketiga itu. Kalau ketiga itu ada temanya, kalau pertama tidak ada, kalau kedua juga tidak ada. Tinggal pilih mana inspirasi untuk deskripsi kokurikuler yang terbaik sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Jadi, yang ingin repot ini tinggal hubungi aja dan akan saya kasih nomornya di deskripsi video ini. Itu saja yang bisa